Sejarah Kepolisian Republik Indonesia dikutip dari berbagai sumber. Polri didirikan pada tanggal 1 Juli 1946. Saat itu, Pati Gajah Mada membentuk pasukan khusus pengamanan dengan nama Bayangkara. Tugas pasukan Bayangkara ini adalah untuk melindungi raja dan kerajaan Majapahit. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rijkspolisie dipertanggungjawabkan pada Procureur Jenderal atau Jaksa Agung. Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, polisi pertanian, dan polisi pamong praja. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan perbedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat bintara, inspektur van polisi, dan komisaris polisi. Untuk pribumi, selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda dibentuk antara tahun 1897 sampai dengan 1920. Pada akhir tahun 1920-an atau awal permulaan tahun 1930-an, pendidikan dan jabatan Hoofagent atau bintara, inspektur dan komisaris pan polisi dibuka untuk putra-putra pejabat Hindia Belanda dari kalangan pribumi. Masuk pendudukan masa Jepang. Pada masa ini, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa, Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Shidokaan, yang dalam prakteknya lebih berkuasa dari kepala polisi. Awal kemerdekaan Indonesia periode 1945-1950, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyunjun. Sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang Merdeka. Pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata
Pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik Komisaris Jenderal Polisi RS Sukanto Cokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara atau KKN. Pada awalnya, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administratif, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11 S.D, Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, dan tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya kombatan yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi istimewa diganti menjadi mobil brigade sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain. Pada masa kabinet presidensial pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan TAP Pemerintah nomor 1 tahun 1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden dalam kedudukan sebagai Perdana Menteri atau Wakil Perdana Menteri. Pada masa revolusi fisik, Kapolri Komisaris Jenderal Polisi RS Sukanto Cokrodiatmodjo telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI pada pemerintahan darurat RI yang diketuai Mr. Safrudin Prawira Negara berkedudukan di Sumatera Tengah. Jawatan kepolisian dipimpin Komisaris Besar Polisi Umar Said tanggal 22 Desember 1948. Hasil konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat. Maka RS Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta. Dengan Kepres RIS nomor 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa jawatan kepolisian Republik Indonesia Serikat dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah Perdana Menteri dengan perantara Jaksa Agung, sedangkan dalam hal administratif pembinaan dipertanggungjawabkan kepada Menteri Dalam Negeri. Usia RIS hanya beberapa bulan saja sebelum dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan TAP Presiden RIS nomor 150. Organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administrasi organisatoris. Periode 1950 sampai dengan 1959. Dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukan Undang-Undang 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat Komisaris Jenderal Polisi RS Sukanto Cokrodiatmodjo yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta karena belum ada kantor, digunakanlah bekas kantor Hof van Diens
The Elegance Polisi di gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian RS Sukanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan sebutan Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi markas besar kepolisian hingga sekarang. Bersambung kepolisian masa Orde Lama. Terima kasih, semoga bermanfaat.